Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Nasirul Haq dengan NIM F1D022131. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali atau mengulas kembali isi materi-materi yang telah dipaparkan pada kegiatan Web3 on Campus kemarin, lebih tepatnya pada tanggal 8 Maret 2024 di hari Jumat yang bertempat di Gedung Dom Universitas Mataram. Adapun kegiatan Web3 on Campus kemarin dibawakan oleh 4 speaker dan 1 moderator. Nah, dan moderatornya ini bernama Bang Budi. Selanjutnya terdapat 4 speaker, yaitu yang pertama ada Bang Bima, yang kedua ada Mbak Sherly, yang ketiga ada Bang Januar, dan yang terakhir ada Bang Hendrik. Nah, pada kegiatan Web3 on Campus kemarin terdapat materi yang pertama ialah mengenai pengenalan industri dari Web3 itu apa, dan yang topik yang keduanya yaitu mengenai revolusi industri digital terdesentralisasi, menggali potensi teknologi industri Web3, blockchain, DeFi, and NFT. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mengulas kembali mengenai materi-materi tersebut yang dibawakan oleh speaker-speaker yang saya sudah sebutkan tadi. Di sini saya sudah mencatat materi-materi yang kemarin agar saya tidak lupa. Nah, pada materi yang pertama mengenai Web3 on Campus ini ialah Bang Bima menjelaskan mengenai apa itu berinvestasi. Nah, di sini investasi itu ialah dimana kita memiliki tabungan dalam waktu jangka panjang. Nah, bedanya investasi dengan tabungan yang biasa ialah kalau tabungan yang kita sekarang itu akan tetap nilainya segitu kalau kita tidak menambah saldo kita atau menambah tabungan kita lagi. Nah, namun kalau investasi ini ialah tabungan yang di masa depan itu bisa persentasenya naik. Nah, itu yang disebut dengan investasi jangka panjang. Nah, lebih tepatnya menurut materi yang jelas, yaitu investasi itu ialah seperti penanaman modal atau alokasi sumber daya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya yang kedua itu Bang Bima itu menjelaskan tadi investasi itu ialah bukan alat untuk cepat kaya, tapi strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan keuangan itu sendiri. Nah, selanjutnya Bang Bima itu menjelaskan mengenai inflasi. Apa sih itu inflasi gitu. Nah, inflasi itu ialah dimana Bang Bima itu kemarin menjelaskan mengenai inflasi itu ialah terjadinya penurunan atau nilai mata uang sebuah negara itu menurun, yang berarti daya beli masyarakat itu sudah rendah gitu. Dengan kata lainnya itu jumlah uang yang sama masyarakat tidak bisa membeli sebanyak yang sebelumnya begitu, sehingga inflasi itu penurunan daya beli dari atau daya tarik dari masyarakat itu masih rendah gitu. Selanjutnya Bang Bima itu menjelaskan tips-tips mengenai inflasi itu bagaimana. Nah, tips-tips untuk menangani inflasi itu ialah pertama posisi keuangan, kedua itu tentukan tujuannya, tiga itu pahami profil resikonya, empat itu DEOR, dan kelima itu pilih jenis investasinya. Nah, itu yang tips yang dijelaskan yang sudah saya catat kemarin di kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya Bang Bima itu menjelaskan apa itu kripto. Nah, di sini Bang Bima itu menjelaskan apa itu kripto. Nah, di sini jenis investasi berisiko tinggi karena potensi profitnya gede dengan fundamentalnya blockchain. Nah, jadinya kemarin Bang Bima itu membahas mengenai kripto. Nah, keuntungan apa sih
keuntungan dari berinvestasi kripto itu, yaitu pertama, Bang Bima itu menjelaskan marketnya global ya, yang bisa dikatakan marketnya itu sangat luas, makanya bersifat global marketnya dari kripto. Dan bukan cuma di kripto itu, saya dengar kemarin bukan di Indonesia saja, melainkan juga di luar negeri juga. Itu makanya disebut global, marketnya global, itu luas sekali. Selanjutnya, keuntungan dari berinvestasi kripto itu ialah efisiensi. Nah, DeFi dapat beroperasi dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih cepat. Selanjutnya terdapat inovasi. Nah, keuntungan dari berinvestasi kripto ini ialah berinvestasi kripto memungkinkan pengembangan produk dan layanan keuangan yang inovatif. Itu makanya disebut keuntungan dari berinvestasi kripto, yaitu inovasi. Nah, selanjutnya kemarin Bang Bima memaparkan produk-produk dari DeFi. Dan selanjutnya, yang pertama itu ada trading atau investing. Nah, itu terdapat katanya kemarin ada modal, profit dan resiko. Nah, di mana profit ini keuntungan dan resiko ini adalah kerugian yang ditanggung. Nah, misalnya kita taruh modal 50.000 di trading ini, profitnya sebesar 30% dan resikonya bisa sampai 100%, yang sehingga profit itu lebih kecil dari angka resiko, sehingga itu masih dikatakan agak kurang lah gitu. Selanjutnya terdapat private atau public sale yang modalnya 500.000, profitnya bisa 100% dan resikonya juga bisa 100%. Nah, dimana dari private atau public sale ini juga masih terdapat persenan antara profit dan resikonya itu masih sama 100%. Nah, selanjutnya ada produk device stacking. Nah, di sini ada modalnya itu tidak minimal berapa gitu, bervariasi gitu. Nah, profitnya juga bervariasi, tapi resikonya masih di angka 100% gitu, minus 100% resiko.